Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Baiklah, ibadah hari Minggu, persekutuan teruna kita pada pagi hari ini, Minggu 23 Agustus, kita segera mulai. Kakak berikan adik-adik waktu dan kesempatan untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan menghadap Tuhan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 12, masuklah semua. Siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa pembukaan sekaligus doa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Mohon disiapkan adik-adik pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini terdapat dari Keluaran pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah, adik-adik diberi batas dulu. Kita siapkan hati dalam kerendahan hati menghadap Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, besar setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Satu minggu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, nyata kami rasakan ya Tuhan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami masih boleh diberi waktu dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Pada hari ini ya Tuhan, biarlah ibadah hari ini hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaca sebagian dari berita firman Tuhan. Tuhan kiranya mau membuka akal budi pikiran kami, biar apa yang boleh kami dengar, kami baca dan kami renungkan sama-sama ya Tuhan, boleh kami praktekkan dalam hari lepas hari kami ya Tuhan. Kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga berkati, biarlah apa yang disampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan sembahyang kami, ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan kita pada hari ini. Kita menyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkan kehendak-Mu. Dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Ayat yang berangka ganjil akan dibacakan oleh Kak Ledi dan ayat yang berangka genap akan dibacakan oleh Kak Fitri. Demikian firman Tuhan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu
dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Baik adik-adik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di minggu pagi ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah online. Kak Mirel senang walaupun masih dalam masa-masa COVID, kita masih tetap diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama kita mempelajari akan firman Tuhan. Ya, pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang telah dibacakan oleh Kak Ledi dan Kak Fitri tadi, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Keluaran pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 dengan tema anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Ya. Adik-adik, kalau kita melihat perikop pembacaan hari ini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia tentang hak budak Ibrani. Dan bacaan kita berbicara tentang seorang budak. Kira-kira budak itu yang seperti apa? Ya. Kalau Kak Merel lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, budak itu berarti antek, hamba, jongos, atau orang yang digaji atau diupah. Itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kalau di Kamus Alkitab, artinya adalah hamba, tawanan, atau orang yang dibeli. Ya. Kalau kita mau melihat Keluaran pasal 21 ini masih ada di dalam rangkaian aturan-aturan, peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, kepada umat Israel. Kita ingat kalau kita mundur satu pasal, ya, ke pasal 20, apa yang kita baca di sana? Kita melihat bagaimana ada cerita yang sangat harusnya kita semua anak-anak Tuhan, teruna-teruni tahu cerita apa di pasal 20? Bagaimana Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa untuk disampaikan kepada seluruh umat Israel. Ya. Bagaimana hukum-hukum yang diberikan ini di breakdown lagi, ya, di dalam kalau kita baca dari pasal 19 sampai 24 itu berisi tentang bagaimana perjanjian Allah dengan Israel, bagaimana aturan-aturan yang akan menjadi pedoman hidup bagi umat saat itu, bagi bangsa saat itu. Baik dari sisi moralitas, hal yang baik dan yang benar, bahkan di dalam sisi atau aspek untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi, aturan-aturan yang dikeluarkan ini untuk menata, untuk mengatur bagaimana umat saat itu hidup berdampingan bersama di dalam masa-masa kondisi mereka saat ini. Pembacaan kita masih di padang gurun, ya. Jadi bagaimana umat Israel ketika mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir, ya, ketika mereka dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir, kemudian keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian, jangan sampai mereka membawa mental perbudakan yang mereka rasakan di Mesir. Mental mau hidup enak yang, gak apa-apa deh diperbudak, yang penting saya lancar, yang penting saya hidup. Karena masih ada, ya, masih ada keluhan-keluhan dari umat ketika mereka ada di padang gurun. Mereka berbicara kepada Musa seperti apa? Aduh, ngapain sih? Kita kan dulu sudah hidup enak di Mesir. Ya, walaupun kerja susah payah, tapi kita hidup enak, ada makan, ada tempat tinggal. Sekarang kita dibawa ke padang gurun, tapi dengan kesusahan. Kita mau makan aja susah, kita mau makan aja bingung. Ada keluhan adik-adik. Mereka menyesal. Kenapa mereka harus keluar dari tanah perbudakan itu? Jangan sampai bangsa Israel ini mengingat
saat mereka menjadi budak di sana, semua kehidupan mereka walaupun dengan susah payah bekerja, tapi mereka masih ada hidup di sana, masih ada makan, masih ada tempat tinggal. Ketika mereka sudah bebas di padang gurun, mereka tidak menemukan itu. Itu komplain, itu keluhan dari umat saat itu. Lalu yang kedua, diingatkan bahwa jangan sampai ya mental perbudakan di tanah Mesir membuat mereka pun memandang bahwa orang lain bisa diperbudak oleh mereka. Ya, orang lain bisa diperbudak oleh mereka. Enggak. Aturan yang diberikan oleh Allah ya adalah untuk mengatur umat agar tidak sampai berpikiran atau tidak mempunyai pemahaman karena efek dari perbudakan mereka di tanah Mesir. Kalau kita mau melihat dalam sistem perbudakan zaman dulu, perbudakan itu umumnya adalah kehidupan sang budak adalah seutuhnya milik sang tuan. Ya. Kehidupan budak, seseorang yang menjadi budak itu adalah milik dari tuannya. Dan aturan-aturan yang mau disampaikan, khususnya juga yang kita baca di dalam perikop hari ini, mau berbicara bahwa supaya umat harus menjaga hubungan yang baik dengan sesamanya dan jangan sampai memperbudak sesamanya. Ya. Jangan sampai mereka mengadopsi pola-pola ketika mereka ada di perbudakan di tanah Mesir. Kemudian saat itu mungkin memang ada kebutuhan untuk dengan kondisi tekanan ekonomi, dengan kondisi malapetaka yang mereka alami, maka seseorang harus memilih dirinya untuk menjual dirinya dalam tanda kutip untuk bekerja pada orang. Tetapi yang diatur kemudian di dalam pembacaan kita hari ini adalah walaupun seseorang secara terpaksa atau secara dengan keinginan sendiri, keinginan pribadinya untuk menjadi budak, maka bagaimana seseorang ini, budak ini harus diperlakukan. Kita baca di dalam perikop hari ini, di ayatnya yang ke-21 itu di ayatnya yang pertama, pasal 21 dikatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Peraturan-peraturan. Tadi Kak Mira sudah jabarkan beberapa di depan. Kemudian ayat kedua dikatakan bahwa apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Lalu diatur. Ayat berikutnya berkata bahwa jika seseorang ini datang memberikan dirinya menjadi budak, ketika dia datang seorang diri, maka di tahun ke-7 dia harus keluar pun seorang diri, tanpa tanggungan apa-apa, tanpa harus membayar apa-apa kepada sang tuan. Jika dia datang dengan keluarganya, maka dia harus keluar juga dengan keluarganya. Jika budak ini datang seorang diri, lalu diberikan pasangan oleh sang tuannya, mereka menikah dan punya anak, pada saat tahun ke-7, maka budak ini keluar seorang diri tanpa membawa keluarga yang dia peroleh di Tuhan ini. Tetapi jika sang budak ini memilih untuk tetap bersama-sama dengan keluarganya, bersama-sama dengan tuannya, itu pun diperbolehkan. Tentunya dengan bagaimana aturan ini diberikan, seorang tuan berlaku kepada hambanya, kepada budaknya. Ya. Tahun Sabat dikatakan tahun ke-7 atau tahun akhir dari kerja keras seorang budak. Kenapa harus ada tahun Sabat? Kenapa kita harus baca firman pagi ini? Kenapa ada aturan seperti ini? Adik-adik, kalau kita ingat bahwa di Kejadian itu dikatakan bahwa kalau dalam bahasa Inggris, kami bacakan, let us make man in our image. Tuhan Allah berkata, marilah kita membuat manusia sesuai gambar kita. Gambar Allah. Adik-adik bayangin, kita manusia adik-adik
Kak Meryl, kita semua diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Yang seperti apa? Sesuai dan seturut dengan gambar dan rupa Allah, artinya kita juga harus memancarkan gambar dan rupa Allah. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, sifat-sifat positif yang harus kita jabarkan dalam kehidupan kita. Ya. Dengan menyatakan bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, maka ada dua hal yang dipunyai oleh manusia, yaitu bagaimana hak asasi manusia dan bagaimana kebebasan yang harus dimiliki oleh manusia. Itulah sebabnya di dalam perikop ini dikatakan bahwa harus ada tahun Sabat. 6 tahun lamanya dia boleh bekerja menjual dirinya sebagai budak, tetapi tahun ke-7 dia harus dibebaskan dari perbudakan itu. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia, budak yang ada dalam pembacaan ini adalah seorang manusia yang merupakan ciptaan Allah yang mulia, yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, sehingga dia mempunyai hak asasi dan kebebasan. Dan itu dia harus peroleh untuk kehidupannya. Lalu apa lagi yang kita pelajari dari firman pagi ini? Kita boleh melihat bahwa sebagai gambar dan rupa Allah, ya, sebagai gambar dan rupa Allah, bagaimana seorang tuan diajarkan, diingatkan untuk berinteraksi, untuk bersikap sebagaimana dia adalah gambar dan rupa Allah. Bagaimana dia harus penuh kasih, bagaimana dia harus penuh damai sejahtera, lemah lembut, ya. Bagaimana seorang tuan itu harus menjadi sabar, menguasai diri. Bagaimana nilai-nilai Kristiani yang Tuhan tunjukkan, dan itu harus kita praktekkan sebagai identitas kita sebagai gambar dan rupa Allah. Kemudian adik-adik diingatkan bahwa walaupun ada orang yang harus memberikan dirinya untuk menjadi budak atau untuk orang menjadi bekerja pada orang lain, di mata Tuhan, ketika dikatakan bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, maka tidak ada perbedaan level manusia. Di mata Tuhan, di mata Allah, kita adalah sama. Ya. Tidak ada yang levelnya tinggi, tidak ada yang levelnya rendah. Tidak ada seseorang yang tidak berarti di mata Tuhan. Karena kita semua adalah ciptaannya yang paling dia kasihi, paling mulia, paling berharga di mata Tuhan. Karena kita diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Lalu kita mau melihat bahwa ketika Tuhan memberikan peraturan ini, sebenarnya Tuhan sedang membuat suatu peraturan supaya walaupun dalam kondisi, situasi saat itu tetap ada budak, ya, tetapi Tuhan ingin mengembalikan bagaimana harkat manusia itu. Bagaimana manusia yang seyogyanya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dengan kondisi yang terpaksa, dia harus menjadi budak sekalipun, tetapi dia tetap menjadi gambar dan rupa Allah. Ya. Sehingga baik sebagai budak, baik sebagai tuan di zaman itu, dan kita saat ini diingatkan oleh Tuhan melalui pembacaan kita, bahwa kita harus mencerminkan identitas kita sebagai gambar dan rupa Allah itu di dalam pikiran kita, di dalam tutur kata kita, dan di dalam perbuatan kita. Tingkah laku kita dengan semua orang di sekitar kita. Kalau kita mengingat peristiwa ketika masih dalam konteks pembacaan kita pada hari ini, bagaimana bangsa Israel, umat Israel ada dalam masa perbudakan di tanah Mesir. Ketika mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Kalau boleh kita melihat juga, ya, kalau boleh kita melihat juga, hari Senin yang kemarin kita memperingati apa, adik-adik? 75 tahun kemerdekaan Indonesia.
tanah negeri tempat kita sekarang ada, juga pernah mengalami yang namanya perbudakan, yang namanya penjajahan. Tetapi apa, adik-adik? Tuhan menganugerahkan bangsa ini, negara ini, melalui pemimpin-pemimpin saat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara ini. Lalu yang ketiga, apa yang mau kita lihat adik-adik? Karya. Karena kasih Tuhan bagi kita manusia yang begitu berharga di matanya, maka Tuhan mempunyai karya yang begitu indah, karya penyelamatan melalui Yesus Kristus di kayu salib. Untuk apa? Membebaskan kita semua, anak-anaknya, umatnya, dari dosa. Kita mau melihat apa, adik-adik? Bahwa ketika kita sudah boleh menerima anugerah yang begitu besar, anugerah yang begitu indah, bangsa Israel di sini diingatkan dalam pembacaan kita, sampai pada saat ini pun kita diingatkan bahwa pernah kita berada dalam masa-masa penjajahan dan perbudakan. Tetapi tangan Tuhan, kasih Tuhan selalu mengingat kita dan membawa kita kepada kebebasan, keselamatan. Lalu bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita? Apakah kita mau merespon seperti umat Israel ketika awalnya keluar dari Mesir, hore-hore, senang, bahagia, terbebas dari penderitaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, proses yang berjalan, ternyata jalan itu tidak mulus, bukanlah jalan tol yang mereka harus lewati, tapi begitu juga proses yang mereka lewati melalui perjalanan padang gurun sampai ke tanah yang dijanjikan Allah. Ada pergumulan-pergumulan, ada tantangan-tantangan yang harus mereka hadapi, dan mereka bersungut-sungut di situ. Apakah kita sebagai anak Tuhan mau meneladani hal yang seperti itu? Atau bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Kita mau diingatkan bahwa ketika kita boleh diberikan anugerah, kebebasan, dan keselamatan itu, kita mau senantiasa mengucap syukur, memuji Tuhan di dalam kasih-Nya, di dalam karya penyelamatannya. Melalui apa, adik-adik? Bukan hanya melalui kita menyanyi setiap hari Minggu dalam ibadah. Enggak. Bukan hanya ketika kita datang dan berdoa. Enggak. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur atas kasih Tuhan yang boleh kita dapatkan di dalam setiap langkah hidup kita ke depan. Ya. Pikiran kita, perkataan kita, perilaku kita, sikap tingkah laku kita, dimanapun kita berada, itu patut kita wujudkan syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah kita, senantiasa dalam kehidupan kita. Dan syukur itu bukan hanya kita naikkan untuk memuji nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi terlebih Tuhan minta kita, di dalam ucapan syukur kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Bagaimana kalau tadi tema pembacaan firman hari ini adalah anugerah, ya, anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Maka bagaimana anugerah itu yang Tuhan sudah anugerahkan, Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita mau pakai itu untuk bagaimana kita membangun relasi, membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, dengan semua orang dari sudut pandang manapun. Secara kemanusiaan kita terkadang di dunia saat ini, mungkin tidak ada lagi istilah budak. Tetapi terkadang, kita memandang orang ada dalam level-level tertentu. Oh, dia borjuis nih, levelnya tinggi, high class, kalau bahasa sekarang gitu ya. Ah, dia kan cuma kerja bersih-bersih di sekolah, biarin aja. Dia bukan orang penting. Zaman now, saat ini, masih konteks pemikiran manusia, pola pemikiran manusia masih memandang manusia itu secara berbeda, ada level-levelnya. Kita diingatkan saat ini, anak-anak, adik-adik sekalian, bagaimana kita harus bersama-sama membangun kerjasama, membangun relasi yang baik di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain. Mari adik-adik, kita mau bersama-sama belajar untuk
berinteraksi, untuk membangun relasi dan hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa memandang rendah tinggi level seseorang. Karena kita tahu bahwa kita sebagai manusia ciptaan Allah adalah gambar dan rupa Allah. Dan kita diberikan anugerah oleh Allah untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam dimanapun kita ditempatkan, supaya nama Allah dipuji dan dimuliakan. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah dibawakan atau disampaikan oleh Kak Novi dan juga Kak Merel. Kita akan merespon firman Tuhan yang tadi sama-sama kita dengar. Kita akan bernyanyi dalam Gita Bakti 71, Tuhan Yesus sahabatku, baitnya yang kedua. Kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur hati kami, jikalau hingga saat ini kami boleh tetap ada di dalam naungan tangan kasih-Mu, kami boleh tetap ada di dalam penyertaan yang boleh senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami baca renungkan di pagi hari ini Bapa. Biarlah kami boleh belajar dari firman yang boleh disampaikan di pagi hari ini, bagaimana kami boleh menjadi orang yang tetap taat dan setia, bagaimana kami boleh menjadi orang yang mau berani untuk menghadapi setiap tantangan, setiap cobaan, masalah yang boleh ada hadir di depan kami. Dengan kekuatan dan kemampuan yang daripada-Mu saja, kami boleh melewati segalanya, Bapa. Dan kami boleh menjadi alat di tangan-Mu untuk senantiasa membagikan berkat, membagikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah boleh Tuhan ajarkan, Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah ya Bapa, kami boleh terus diproses, terus diproses untuk menjadi lebih baik, untuk benar-benar menjadi seperti yang Engkau mau, dimanapun kami ditempatkan, sehingga kami boleh senantiasa memancarkan akan kasih dan kebenaran Allah dimanapun kami ditempatkan. Kami berdoa untuk setiap pendidikan kami, baik yang di SMP maupun di SMA. Bapa yang Maha Kasih, di dalam satu semester yang akan berjalan ke depan ini, kami masih harus melalui dengan pembelajaran jarak jauh secara online. Bapa, kami mohon turut campur tangan-Mu di dalam setiap aspek yang kami butuhkan untuk proses pembelajaran jarak jauh ini ya Bapa. Biarlah kami boleh tetap semangat, biarlah kami boleh tetap maju, tetap mau memberi diri untuk dibina, untuk dididik, walaupun hanya lewat online atau pembelajaran jarak jauh. Kami berdoa untuk setiap guru-guru kami yang sudah boleh setia mengajar kami, walaupun juga dari jarak jauh Bapa. Berkati mereka dengan setiap pergumulan mereka. Engkau mau
terus menyertai guru-guru kami. Kami juga berdoa bagi orang tua kami di dalam masa pandemi COVID ini, kesulitan-kesulitan yang boleh terjadi. Engkau berkati orang tua kami dengan kekuatan kesehatan yang daripadamu saja Bapa, hikmat, sehingga di dalam melewati masa-masa pandemi COVID ini, iman percaya kami boleh memberikan kekuatan dan pengharapan bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Dan orang tua kami masih tetap boleh terus memotivasi kami untuk kami boleh terus mengembangkan diri dimanapun kami ditempatkan. Kami berdoa ya Bapa bagi seluruh hamba-hambamu, seluruh pelayan-pelayanmu, baik para pendeta, penatua diaken, seluruh pengurus Pelkat, komisi-komisi, dan juga khususnya bagi seluruh kakak-kakak layan kami di Pelkat PT. Biarlah Engkau juga mau memberkati kakak-kakak layan kami, seluruh pelayan-pelayanmu ini ya Bapa, di dalam tugas panggilan mereka, di dalam tugas pekerjaan mereka di rumah, di kantor, di kampus, di sekolah mereka masing-masing Bapa, dimanapun mereka Engkau tempatkan. Berkatilah mereka ya Bapa. Dan biarlah mereka boleh memberi diri untuk semakin dibentuk dan diproses Tuhan, boleh semakin mendidik kami untuk lebih dekat akan Engkau, untuk semakin kami boleh diingatkan untuk menjadi alat di tangan-Mu ya Bapa. Kami menaikkan doa syafaat kami ini ya Bapa, tidak dengan nama lain, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi ini. Kita akan sama-sama masuk dalam pengutusan. Kita bernyanyi dalam Gita Bakti 116, bait yang pertama, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Adik-adik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita secara online di pagi hari ini. Untuk itu sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur hati kami bahwa hari ini ya Bapa, kami boleh kembali
Engkau perkenankan untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Dan biarlah ya Bapa, firman-Mu yang sudah boleh kami baca renungkan di pagi hari ini, boleh senantiasa kami ingat, kami jalankan, boleh senantiasa menjadi penuntun pemimpin dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon berkat yang daripada-Mu saja ya Allah. Biarlah penyertaan dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, tuntunan pimpinan Roh yang Kudus, boleh senantiasa menuntun, memimpin, menyertai langkah kami saat ini, kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Baik adik-adik, demikian ibadah kita di minggu pagi ini. Kak Lady dan juga Kak Fitri, Kak Mei dan juga Kak Novi berharap keadaan kita baik-baik saja ya Kak ya, sehingga nanti suatu saat kita boleh dipertemukan oleh Tuhan kembali. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati.